Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Mas Joko dari Campur Baur Channel. Semoga saudara-saudara selalu sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, di hadapan saya sekarang ini ada botol yang berisi madu. Oleh karena hari ini saya akan berbagi informasi tentang madu dengan saudara-saudara. Seperti kita ketahui, di dunia ini banyak sekali jenis-jenis madu. Banyaknya jenis-jenis madu ini dikarenakan adanya banyak sekali perbedaan pada tiap madu. Ada perbedaan karena warnanya, kekentalannya, rasanya, lebah penghasilnya, nektar bunganya, iklimnya, daerah, dan masih banyak lagi. Mungkin ada beribu-ribu jenis-jenis madu di dunia ini. Dari beribu-ribu macam jenis madu di dunia ini, terlepas dari perbedaan karena rasanya, warnanya, kekentalannya, lebahnya, nektar bunganya, atau yang tetek bengek lain-lainnya, itu saudara-saudara, sebenarnya madu-madu ini hanya bisa dikategorikan dalam 4 kategori. Ingat ya saudara-saudara, hanya 4 kategori. Yaitu yang pertama adalah madu palsu atau madu tetapi bukan madu, atau ya madu tapi bohong, yaitu sesuatu yang mirip atau bahkan sama persis dengan ciri-ciri madu, tetapi sesuatu tersebut tidak dihasilkan oleh lebah. Bisa jadi sesuatu tersebut dihasilkan oleh proses kimia atau proses sintesa rekayasa manusia, atau dihasilkan proses alami oleh makhluk hidup lain tetapi bukan dari lebah. Contohnya kebo, sapi, kuda, kambing, burung, ular tidak menghasilkan zat berupa madu. Kategori yang kedua adalah madu campuran, yaitu madu yang sebenarnya dia itu asli tetapi telah ditambahi dengan bahan-bahan lain untuk menaikkan keuntungan secara komersial. Bahan-bahan lain itu bisa berupa air, gula, sirup, dan lain-lainnya. Madu campuran juga bisa berupa madu yang dihasilkan oleh lebah ternak, lebah liar, atau lebah hutan yang pada saat pembudidayaannya itu lebah-lebah tersebut dikasih dengan makanan buatan. Jadi makanan yang sebenarnya bukan makanan alami lebah, tetapi untuk ya tadi menaikkan keuntungan, orang membudidayakan madu ini dengan memberi makan lebah dengan makanan buatan, bisa berupa gula, baik gula pasir, gula jawa, atau gula batu, atau sirup, dan lain-lainnya, sehingga lebah-lebah tersebut tidak murni menghisap nektar bunga, tetapi dia juga menghisap makanan-makanan buatan manusia.
Kategori yang ketiga adalah madu asli, yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah tanpa diberikan bahan-bahan tambahan, dan madu tersebut juga diperoleh dari lebah yang memakan makanan-makanan alami, yaitu nektar bunga. Jadi lebah-lebah tersebut juga tidak diberi makanan tambahan buatan manusia. Akan tetapi madu asli dalam hal ini adalah madu yang sebenarnya itu murni, tetapi dia telah mengalami proses pasteurisasi. Apakah itu proses pasteurisasi? Proses pasteurisasi adalah proses pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius secara berulang-ulang. Memang ada alasan tertentu kenapa madu-madu ini harus dilakukan proses pasteurisasi. Ntar itu saya jelaskan, saudara-saudara. Sebelum membahas kategori yang keempat, kita akan bahas dulu ketiga kategori madu ini, saudara-saudara, yaitu antara madu palsu, madu campuran, dan madu asli. Karena hal ini akan sangat menarik, saudara-saudara. Menariknya di sini, saudara-saudara. Dari ketiga kategori madu ini, kita akan kesulitan dan sangat kesulitan untuk membedakan mana yang masuk kategori madu palsu, mana yang campuran, mana yang asli. Karena secara umum ciri fisiknya itu sama persis, saudara-saudara. Memang ada cara-cara konvensional untuk mengidentifikasi mana madu palsu, mana madu campuran, dan mana madu yang asli. Tapi hasilnya juga tidak begitu akurat, saudara-saudara, kecuali kita melakukan uji laboratorium pada madu-madu tersebut. Tentunya hal ini akan sangat merepotkan ya, saudara-saudara. Hanya untuk membeli madu aja, masa kita harus melakukan uji laboratorium, itu kan sangat ribet. Lalu kenapa kita menjadi kesulitan untuk membedakan ketiga kategori madu tersebut, saudara, yaitu antara madu palsu, madu campuran, dan madu asli? Hal ini dikarenakan ketiga kategori madu tersebut telah kehilangan indikatornya, saudara. Lalu penyebab dari hilangnya indikator ketiga madu tersebut adalah terletak pada enzim diastase dan gas. Dan ini yang akan menjadi kata kuncinya, saudara-saudara. Ingat ya, saudara, kata kuncinya adalah enzim diastase dan gas. Enzim diastase adalah enzim yang ditambahkan oleh lebah pada nektar bunga yang dihisapnya, yang berfungsi untuk mematangkan madu. Jadi nektar setelah ditambahkan enzim diastase oleh lebah akan terjadi proses oksidasi yang menghasilkan gas, sehingga nektar tersebut akan menjadi matang dan membentuk apa yang dinamakan madu. Dan enzim diastase dalam madu itu selalu aktif, sehingga di dalam madu akan terjadi proses oksidasi yang berlangsung terus-menerus tanpa ada
batasan waktunya, saudara-saudara. Proses oksidasi yang terus-menerus juga akan menghasilkan gas yang terus-menerus dan tanpa ada batas waktunya, saudara-saudara. Enzim diastase akan menjadi tidak aktif jika ada faktor-faktor tertentu yang nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita masuk kenapa kita tidak bisa membedakan mana madu palsu, campuran, dan asli. Alasannya begini. Untuk madu palsu, karena dia bukan berasal dari lebah, maka di dalamnya tidak ada enzim diastase. Otomatis tidak terjadi proses oksidasi dalam madu tersebut. Dan hal ini yang menyebabkan madu palsu itu tidak mengeluarkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas yang banyak itu namanya buih, saudara. Oleh karena itu dalam madu palsu, ciri-ciri fisiknya adalah tidak ada buih-buih di atas permukaan madu tersebut. Untuk madu campuran, sebenarnya dalam madu campuran ini ada kandungan enzim diastasenya. Akan tetapi karena dalam madu ini sudah diberi bahan tambahan lain, maka enzim diastasenya sudah tidak efektif lagi. Karena enzim diastase itu hanya bisa memproses bahan yang bahan dasarnya itu berasal dari nektar bunga. Demikian juga dengan madu campuran yang berasal dari lebah yang pembudidayaan madunya itu lebah-lebahnya dikasih makanan-makanan buatan manusia. Karena makanan buatan manusia ini juga tidak bisa diproses oleh enzim diastase. Oleh karena itu dalam madu campuran juga tidak terjadi proses oksidasi sehingga tidak menimbulkan gelembung gas yang banyak pada permukaan madunya. Atau jika ada gelembung-gelembung gas di permukaan madu campuran ini, bisa jadi ada tapi sedikit. Untuk madu asli sebenarnya di dalamnya banyak sekali kandungan enzim diastase. Akan tetapi karena madu tersebut telah mengalami proses pasteurisasi yang menyebabkan enzim diastase di dalam madu tersebut menjadi tidak efektif lagi. Dan hal ini yang mengakibatkan dalam madu asli itu tidak terjadi proses oksidasi, sehingga juga tidak menghasilkan gas dan juga tidak akan nampak buih-buih pada permukaan madu asli ini. Kalaupun jika ada, biasanya juga sangat sedikit. Dan ini yang menjadikan alasan kenapa dari ketiga jenis madu ini, yaitu madu palsu, madu campuran, dan madu asli menjadi sulit untuk dibedakan karena indikatornya telah hilang, yaitu indikator berupa buih-buih pada permukaan madu yang tidak terlihat. Sebenarnya ada alasan yang kuat kenapa produsen harus melakukan proses pasteurisasi pada madunya. Alasannya begini, saudara. 1. Proses pasteurisasi tidak mengurangi
kualitas dan performa madu secara signifikan. Alasan yang kedua, produsen sengaja melakukan proses pasteurisasi memang diperuntukkan untuk mematikan atau menonaktifkan enzim diastase dalam madu tersebut. Karena sebenarnya enzim diastase dalam madu yang sudah matang ini sudah tidak berpengaruh secara signifikan pada kualitas dan performa madu tersebut. Untuk jelasnya begini, saudara. Coba kita bayangkan jika produsen tidak melakukan proses pasteurisasi pada madunya, katakanlah madu langsung dikemas dan dijual lewat supermarket. Padahal di supermarket tersebut madu terpajang di suhu normal untuk waktu yang tidak bisa diprediksi kapan madu itu akan terjual. Coba seandainya katakanlah madu tersebut 3 bulan belum terjual, padahal madu tersebut tidak diproses pasteurisasi, maka akan yang terjadi dalam madu tersebut, karena enzim diastasenya masih aktif, maka akan terjadi proses oksidasi yang terus menerus selama 3 bulan, sehingga menghasilkan gas oksigen yang terlalu banyak dan menumpuk selama 3 bulan. Otomatis kemasan madu tersebut akan mengalami tekanan yang sangat kuat. Bisa jadi kemasan madu tersebut akan pecah, atau jika kemasannya kuat, paling enggak tutup botolnya akan terlempar. Atau jika kemasannya kuat, tutup botolnya kuat, terus dibeli oleh konsumen, maka setelah sampai di konsumen, madu dibuka, otomatis madu akan meletup dan cairannya akan meluber, dan hal ini tentunya akan menjadi image yang tidak bagus dari konsumen kepada produsen madu tersebut. Dan kejadian tersebut memang sudah diprediksi oleh produsen madu asli. Jika produsen madu asli tersebut tidak melakukan proses pasteurisasi pada madunya, tentunya produsen tidak mau mengalami kerugian karena banyaknya tuntutan ganti rugi dari distributor atau atau konsumen. Niatnya mau jualan madu cari untung, malah bisa-bisa buntung kalau produsen tidak melakukan proses pasteurisasi pada madunya. Tapi ada sisi negatifnya juga jika produsen melakukan proses pasteurisasi pada madunya. Bahkan sisi negatif ini menjadi sesuatu yang anti klimaks. Karena apa? Karena menjadikan madunya yang sebenarnya benar-benar madu asli, tetapi madu tersebut tidak bisa dibedakan dengan madu yang lainnya, ya dengan madu campuran atau madu palsu akan menjadi ciri-ciri umumnya tuh sama, bahkan sama persis. Dan ini yang menimbulkan suatu kepercayaan masyarakat pada madu asli tersebut. Padahal memang sebenarnya kategori yang keempat adalah kategori madu murni atau madu mentah.
yaitu madu yang tidak ditambahin oleh bahan apapun, dan juga madu tersebut diperoleh dari lebah, baik lebah ternak, lebah liar maupun lebah hutan yang makanannya makanan alami, yaitu nektar bunga, bukan makanan yang tercampur oleh makanan tambahan buatan manusia. Sebenarnya madu murni atau madu mentah ini sama dengan madu asli. Bedanya kalau madu asli telah mengalami proses pasteurisasi. Kalau madu murni atau madu mentah ini madu yang tidak mengalami proses pasteurisasi. Madu ini dikemas secara konvensional. Keunggulan dari madu murni atau madu mentah ini adalah satu, dia tidak mengalami penurunan kualitas dan performa sedikit pun. Kedua, madu ini bisa dengan mudah sekali dibedakan dengan jenis madu lainnya, yaitu dengan madu palsu dan madu campuran. Sekarang saya akan berbagi tips dengan saudara-saudara dengan cara berlogika. Logikanya seperti begini, saudara-saudara. Membeli madu murni pasti asli, tetapi membeli madu asli pasti tidak murni. Bahkan bisa jadi niat kita membeli madu asli, tetapi yang kita dapat adalah madu campuran atau madu palsu. Karena dari ketiga kategori madu ini, yaitu madu asli, madu campur, dan madu palsu, sangat sulit untuk dibedakan. Saran saya untuk saudara-saudara, jika Anda membeli madu, maka belilah madu murni, karena madu murni pasti asli. Alhamdulillah, ada beberapa kabar baik dari saya. Kabar baik yang pertama adalah untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, jika Anda bingung mencari madu murni, maka kebetulan sekarang saya menjadi agen dan penjual madu murni dengan merek GN13. Kabar baik yang kedua adalah saya memberikan garansi untuk madu yang Anda beli dari saya selama 2 kali 24 jam setelah madu sampai ke alamat saudara, dengan catatan Anda untuk 24 jam pertama Anda harus memasukkan botol madu ke dalam kulkas, boleh di freezer, chiller, atau ruangan kulkas yang lainnya, dan tidak boleh membuka tutup botolnya. Kabar bagi yang ketiga adalah madu GN13 adalah madu yang sudah diruqyah atau diberi doa. Untuk kemasan dewasa berisi 650 gram, diruqyah untuk memenuhi hajat orang-orang dewasa. Untuk kemasan anak-anak 300 gram, diruqyah untuk memenuhi hajat anak-anak. Matan atau materi untuk kemasan dewasa dan kemasan anak-anak sebenarnya adalah sama, cuma beda di ruqyah dan harganya. Bagi Anda yang berminat untuk order, bisa menghubungi nomor HP yang tertera. Sekian informasi dari saya, semoga berkah dan bermanfaat.
Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.